Oke lur, kita lanjut part 2 ya. Lanjutan dari video sebelumnya yang kiriman dari beliau yang ada di Kudus. Ini modul PWM Lakoni yang kedua yang memakai top 224 ya. Top 224 YN untuk top 224 YN sebagai final PSU regulatornya. PSU regulator 27 volt. Jadi dia sudah diutak-utak ya, sudah dioprek-oprek sendiri. Di sini ada jalur terbakar di kaki inputnya ya. Kaki nomor 1 top 224 YN. Ada kapasitor Elco ya. Ada Elco 47 mikrofarad 50 volt. Di sini sebenarnya ada resistor yang ada kodenya R59. R59 ini kalau dicari datasheetnya dari skematiknya PWM Lakoni itu nilainya 6R8 teman ya. 6R8 atau 6,8 ohm. Itu SMD, dia terbakar di sini. Dia terhubung ke jalur pin nomor 1 ke positif Elco 47 mikro 50 volt. Dan dia terhubung ke optocoupler ya, pin optocoupler. Ini 1 2 3. Pin nomor 3 itu satu di sana, 1 2 3. Terhubung ke pin nomor 3 optocoupler 817. Jadi dia udah terbakar dan di sini awalnya juga diganti gajun. Ini saya perlihatkan gajunnya ya, yang sebelumnya dipasang di sini. Gajunnya seperti ini, habis bekas copotan, udah tak copot maksudnya. Nanti akan saya ganti pakai rangkaian yang aslinya, pakai final PSU regulatornya top TOP 224 YN ya, biar stabil untuk tegangannya dan biar lebih awet juga. Karena kalau diganti pakai gajun sebenarnya bisa dan aman, tapi tidak menjamin keawetannya. Kadang-kadang gajun kan kurang stabil ya untuk PSU regulator, apalagi ini untuk PWM mesin las. Kalau kurang stabil takutnya nanti PWM bermasalah lagi atau bisa menyebabkan MOSFET final inverternya malah jebol ya, karena PWM itu harus benar-benar stabil untuk regulator supply IC PWM nya. Ini nanti IC PWM juga akan saya ganti, wajib ya, untuk setiap kali servis PWM Lakoni akan saya ganti untuk IC KA3525 dan saya akan tambahkan konektor nanti. Untuk CA340 apakah harus diganti mas? Nah ini opsional aja, misalkan kerusakannya itu api kecil ataupun kadang-kadang besar, kadang api kecil itu juga diganti ya. Untuk op-amp nya CA340 karena dia di jalur feedback ya, dapat sensor arusnya di RSAN di bagian bawah, di PCB bawah itu jalur output negatif ke stang las, itu ada RSAN di situ, ada kayak besi kayak U gitu ya. Itu RSAN-nya, dia sensornya dibaca di sini di op-amp-nya CATX40. Oke, akan saya coba rapikan dulu teman ini. Ini juga bagian PWM, bagian jalur ke kaki gate MOSFET driver. Ini MOSFET IRF ya, IRF Z24N dan IRF 9Z24N, 4 biji ini. Di jalur gate-nya ada kapasitor non polar, biasanya nilainya 103 teman ya. 03 atau 1. Biasanya 104, sorry 104 ya. Ini 104 ini. Ganti pakai MKM ini. Ini senternya 15 volt juga udah diganti. Cepatnya ini. Nanti saya sekalian dirapikan teman ya. Ganti sender yang bagus sama kapasitornya nanti dirapikan lebih rapi gitu ya, biar enggak jendol kayak ini. Oke, lanjut dulu, nanti akan saya jelaskan lagi dan nanti kita akan cek tegangannya setelah diganti komponen yang baru seperti itu. Oke lor, di sini sudah jadi ya, maksudnya sudah saya pasangkan IC regulator power supply TOP 224 YN, dan ini jalurnya sudah saya rapikan.
Lihat nih jalurnya ya. Ini jalur kaki tengah. Kaki tengah nomor 2 itu kaki source ya, atau kaki sumber. Dia dapat groundnya 300 volt, ini ground input DC primer. Kaki nomor 1 itu kontrol ya, kaki kontrol untuk input kontrolnya. Dia diambil dari ini kaki nomor 3 IC optocoupler, dan juga Elco 47 mikrofarad 50 volt sebagai filternya. Negatifnya 47 mikrofarad 50 volt dapat kaki tengah ya, atau kaki source nya tadi, yang dapat groundnya 300 volt. Ini dia masuk lilitan ke trafo, terus inputnya diambil dari negatif DC primer. Untuk positifnya dia yang sebelah sini. Jadi untuk BWM Lakoni yang versi lama ini dia kebalik teman ya. Untuk soketnya ini harusnya kan merah hitam, harusnya sama dengan yang di sini ya, sama dengan tulisan di sini. Tuh ada 320 volt dan ground SGND. Ini kebalik teman. Jadi yang tulisan ini, keterangan di PCB-nya ini, printnya ini dia kebalik. Yang plus 320 volt harusnya dia negatif, dan yang SGND dia harusnya positif. Jadi ini kebalik teman ya, antara soket dengan tulisan di sini itu enggak sinkron ya. Hati-hati ya. Kalau salah pasang positif sama ground 300 voltnya, dia bisa meledak nanti, IC-nya bisa pecah lagi, dan mungkin lebih fatal kerusakannya. Jadi yang benar dari soketnya ini ya, yang benar dari tanda soketnya, kabel soketnya ini merah dia positif dan hitam dia ground. Jadi jangan berpatokan pada tulisan yang ada di PCB untuk versi modul BWM yang menggunakan TOP224, karena sering ya, ini saya juga punya modul BWM yang versi lama yang pakai TOP224N, dia IC TOP224YN nya juga pecah, dan ini tulisannya juga kebalik nih, plus 320 dan SGND. Ketika diurut jalurnya dia terbalik ya, harusnya yang 320 plus ini dia harusnya ground menuju lilitan ya. Ini dulunya juga bekas dipasang gajun, ini punya orang Lampung, beliau yang ada di Lampung ya. Dan yang SGND ini positif masuk dioda. Ini dia masuk dioda, ini penyiar ya. Dia masuk anoda dioda, dan output katodanya dia ke positif. Output katodanya dia masuk ke kaki pojok lilitan primer PSU switch trafo switching ya. Jadi itu tadi ya catatan pentingnya, jangan sampai kebalik untuk pemasangan kabel DC primer dari input to Elco ya, dari rectifier dan Elco besar, Elco primer itu 450 volt atau 400 volt biasanya. Oke, di sini kita sudah pasangkan konektor untuk IC, tapi belum saya pasangkan. Karena apa? Karena kita ngecek dulu tegangan suplainya stabil atau belum. Kalau udah stabil nanti tinggal pasang IC, dan kita rapikan jalur belakang tadi ya. Ini udah saya rapikan, nanti tinggal semua kaki komponen ini nanti saya solder ulang atau di resoldering ya, biar lebih maksimal hasilnya. Karena hal sepele kayak misalkan solderan yang kendor ataupun solderan yang kurang kuat itu bisa menyebabkan BWM-nya tidak bekerja secara maksimal. Jadi kadang-kadang api kecil juga disebabkan karena solderan yang kendor teman. Oke, kita akan coba dulu nyalakan. Nanti kita lihat lampu warna hijau ini nyala harusnya ya. Dan nanti kita cek tegangan suplainya teman, suplai outputnya 24 volt, dan ini diturunkan menggunakan IC regulator 7812, tapi yang negatif nggak ada ya. Negatif langsung diambilkan dari ini, ada dioda penyiarah untuk negatif ya. Jadi terbalik, yang ini outputnya katoda, yang positif outputnya katoda menjadi plus masuk ke 7812 untuk menghidupkan IC BWMK 3525 dan IC OPM CX40, dan yang negatif itu outputnya dapat anoda untuk menghidupkan modul kontrol arus. Ini kabel kontrol arus yang warna merah, hitam sama biru, dia dapat jalur simetris ya. Jadi dia butuh tegangan positif 12 volt ground dan negatif 12 volt. Yang negatifnya tadi diambilkan dari anoda dioda penyiarah output dari trafo switchingnya itu di dalam sana itu ya. Ini tak perlihatkan nih. Ini dioda untuk tegangan negatif 12 voltnya. Dan ini dilihat bekas terbakar teman. Ya, kabelnya hangus, bekas terbakar. Nanti coba dibersihkan ya biar enggak
connect ke lainnya biar nggak nyambung. Oke, kita tes tegangan. Oke, sini ground saya pasang dulu. Ground di sini ya, kaki di body 7812 itu ground, kaki tengahnya. Kita nyalakan, bismillah. Oke, di sini warna hijau nyala ya, bentar, tak perlihatkan. Nih, warna hijau nyala ya. Jadi sudah berhasil ini. Kita coba cek tegangan outputnya. Tegangan output di sini. Kok gak iso. Nah, output di sini teman ya. Di soket ke kipas atau relay juga sama aja, bisa. Oke, tegangan outputnya 25,67. Stabil teman. Ini yang 12 volt. Kaki nomor 3 7812. 12 volt. Ini kita cek sekalian di pin kaki nomor 15 ya, sebelum dipasang IC. Kita cek di kaki nomor 15-nya. IC K352, walaupun IC belum terpasang, kita cek dulu di kaki nomor 15 di sini. Harusnya tegangan 12 volt di sini. Oke, 12 volt. Dan untuk VCC CATX40 di kaki nomor 7. Oke, sama. Dan normal teman ya. Di sini di R101. Di 101 atau 100 ohm teman ya. Ini 12 volt juga. 12 volt. Dia diambil untuk tegangan ini ya, Y1 atau transistor S8050 Y1 NPN. Dia untuk driver totem pole di jalur gate MOSFET IRF atau MOSFET driver. Jadi sebelum masuk kaki gate, setiap MOSFET IRF dia di drive dulu oleh keempat transistor ini, Y1 di tengah dan Y2 di pinggir ya. Ini Y2 PNP, ini Y1, ini Y2. Dan Y1 ini di kolektornya itu dia 12 volt diambil dari resistor 100 ohm yang ada di sini, 2 biji. Oke. Yang di 103 ini tegangannya 25 volt. Ini ke kaki gate-nya IRF 9C24 ya, karena belum dipasang IC. Jadi di sini tegangannya masih sama dengan tegangan suplai utama tadi, 25 volt. Oke, coba kita pasang dulu ya IC-nya, dan ini sendernya kita ganti sama kapasitornya tadi 104 ya atau 100 nano. Ini diganti pakai MKM, nggak apa-apa ya. Coba rapikan biar lebih rapi gitu. Oke. Lanjut lur. Ini resistornya sebelumnya belum saya pasang, ini sudah tak pasang kan. Resistornya 6R8 atau 6,8 ohm di kaki pertama atau kaki kontrol untuk IC TOP 224YN menuju kaki nomor 3 IC optocoupler. Dia di jalur positif elko 47 mikro ya di sini ya. Ini jumpernya saya ganti biar lebih rapi. Terus untuk BWM-nya di sini juga banyak jalur yang putus. Untuk IC-nya sudah saya ganti. BWM-nya sudah saya ganti KA3525 nih. Mohon maaf teman, ini saya agak nggak enak badan ya. Baru sariawan ngomong aja, bicara aja susah ya, agak susah ini. Mau bicara agak sulit karena sariawan. IC KA3525 udah saya ganti plus konektornya teman. Terus saya solder ulang ya. Untuk BBM saat servis wajib disolder ulang semua ini. Semua kaki komponen sudah disolder ulang. Ini sender yang sebelumnya belepotan sudah saya rapikan ya. Sender 15 volt di jalur kaki gate IRF 9Z24N. Sender 15 volt, dan ini kapasitornya 104 atau 100 nanofarad ya, sudah saya ganti juga. Dia di jalur gate-nya IRF 9Z24N atau yang IRF P channel ya. Dia MOSFET P channel atau IRF 9Z24N. Kalau yang N channel langsung dapat outputnya transistor driver Y2.
Ini untuk transistor drivernya masih normal ya, masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Cuma yang masalah bagian regulator power supply, PWM utama, dan bagian output drivernya yang jalurnya putus ini. Ini output drain sudah saya sambung kembali. Sekarang kita coba nyalakan teman. Kita coba tes pakai osiloskop frekuensinya dan tegangan output power supply-nya. Oke, sebentar. Ki enak koncoku ning kos. Enak koncoku ning kos, Bro. Nih. Halo, Mas L. Saya halo. Siap. Halo, Bro. Yap. Masuk YouTube gua. Ki Mas Rapel lagi teleponan boros apa ya? Oke, di sini tinggal kita nyalakan aja untuk BBM-nya ya. Bismillah. Oke. Ini proposiloskop 2 channel saya masukkan ke kaki drain. Output kaki drainnya MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N, 2 channel yang ini kan outputnya ada 2, output A dan output B. 2 channel dibaca di 2 proposiloskop. Itu bentuk gelombang BBM-nya. Untuk dead time-nya ya, untuk waktu nyala dan off di versi output kaki drainnya. Kita cek untuk output power supply-nya di sini. Suplai utama 25 volt ada. Itu 25 volt ada. 12 volt di sini kita cek ada. Negatif 12 volt ada. Kaki nomor 15 KA3525 ada. Kaki nomor 7 THC ATX40 12 volt ada. Nomor 8 KA3525 4,8 ada untuk kaki soft startnya. Dia sudah bekerja BBM-nya. Dan di sini untuk kaki gate ya. Nanti kita bandingkan, ini kan outputnya drain ya. Bentuk gelombangnya output drain MOSFET IRF Z24N dan IRF 9Z24N. Yaitu dead time-nya dia belum sempat off untuk channel 1, channel 2 udah nyala. Ya. Nanti kita bandingkan dengan dead time di kaki gate-nya, beda nanti ya bentuknya. Ini kaki gate-nya kita ukur, yang B channel terhadap ground 20 volt, yang N channel ini N channel 5,2 volt. Kita cek frekuensi di sini kaki gate-nya, setiap kaki gate ya. Waduh, sorry. Coblok ini. Ya 105, 103. 105,9 kalau di osiloskop, 103,3 kHz ya. Nanti kita bandingkan. Oke, bentar. Ini cabut dulu. Kita cek dead time-nya. Dead time untuk kaki gate dan kaki gate N channel dan B channelnya kita cek untuk channel 1 dan channel 2. Gak isonya kali aku. Ini bentuk sinyal dead time di kaki gate-nya. Beda ya, dia channel 1 off, channel 2 baru on. Ini tegangan kerjanya 5,4 ya untuk output BWM-nya, output dari transistor driver. Tuh, beda kan bentuk gelombangnya. Nah, ini sudah normal output dari transistor driver Y1 dan Y2 yang sudah sering saya jelaskan ini. Ini 4 transistor driver juga sudah sering saya jelaskan. Yang penting nanti tinggal kirim aja BWM ini. Mantap lah, sip. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Nanti siap dikirim 2 BWM ini ke Kudus, Jawa Tengah. 2 BWM ini punyanya Mas siapa kemarin? Mas Rianto kalau nggak salah. Nih, mungkin dibungkus Mas Rapel lagi. Siap, ya, Mas.
Iki jalan Mas. mlebu YouTube Halo balap. jo iki. Nah, raimu ndi raimu? Ndi. Buta. Iya iki Mas Opi karo sapa iki? Mas Pedro. Oh, Mas Pedro, siap. Iya. Oke. Halo Bang, say hello, say hello. Say halo, say halo. Halo Bang. Oke, siap. Oke, mantap. Masuk YouTube, masuk YouTube. Siap. Rasa. Don durasi ya.